Akibat tingginya ketergantungan pada produk impor, Kementerian BUMN mencium aroma pemburu rente di bisnis alat kesehatan. Kondisi ini menjadi sangat miris karena Indonesia sedang krisis imunitas akibat pandemi COVID-19. Bekerja dari rumah, beribadah dari rumah, belajar dari rumah, arus lalu lintas di jalan tol sampai transportasi publik mendadak senyap. Uang elektronik semakin jarang digesek. Selamat pagi saudara, hari pertama menjalankan puasa. Anda kembali menyaksikan Kompas Bisnis. Selain dua informasi tadi, kami juga memiliki sejumlah informasi yang sayang untuk Anda lewatkan. Bersama saya, Mahasiswa Tarigan, Anda menyaksikan Kompas Bisnis. Saudara, kita ke informasi pertama. Saudara, banyak yang bertanya kapan puncak virus COVID-19 datang dan berakhir. Fasilitas kesehatan mulai berdatangan tetapi mayoritas impor. Siapkah Indonesia dengan ledakan jumlah pasien COVID-19 jika di pengadaan alat kesehatan tercium aroma pemburu rente? Ada mafia-mafia gitu, mafia-mafia besar, baik global maupun lokal yang bergabung juga mungkin dan sebagainya, yang akhirnya membuat kita ini, bangsa kita hanya sibuk berdagang, bukan sibuk memproduksi. Dan ini arahan Pak Jokowi kepada Pak Erick Thohir supaya memberantas mafia-mafia ini dengan membangun industri lokal. Kementerian Kesehatan mencium ada pemburu rente di tengah krisis pandemi COVID-19 alias Corona. Masih dari sumber yang sama, praktik mafia sebenarnya bukan cerita baru di Indonesia. Kegiatan impor ditengarai menjadi arena bermain. Gurihnya keuntungan membuat mereka berupaya agar keran impor terus dibuka sebesar-besarnya. Di tahun lalu, mengutip data Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia atau ASPAKI, nilai pasar alat kesehatan mencapai 13,5 triliun rupiah. Nilai ini mayoritas didominasi asing dengan porsi 92% dan sisanya lokal hanya 8%. Besarnya value asing inilah yang ditengarai ada permainan di bisnis alat kesehatan, meski pelakunya masih buram. Bahwa alat kesehatan itu adalah bisnis yang terregulasi, regulated business. Okay. Tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia dimanapun. Kami tidak merasa sebagai mafia. Sebenarnya kami juga bingung. Kami harus bertanya kepada Kementerian BUMN yang dimaksud mafia bagaimana. Karena kami adalah pengusaha alat kesehatan yang artinya tadi terregulasi. Kami punya izin resmi, produk-produk kami punya izin. Lalu kita punya kompetensi di bidang produksi, ekspor, dan impor tersebar di seluruh Indonesia. Memakai data ASPAKI di sepanjang tahun 2018, nilai impor alat kesehatan mencapai 2,03 miliar dolar Amerika Serikat. Kementerian BUMN meminta porsi impor ini ditekan agar produk lokal bisa lebih maksimal. Tetapi mampukah? Atau ada persoalan lain? Seperti penerimaan pasar pada produk anak negeri. Apakah betul kemudian alat-alat kesehatan produksi dalam negeri ini mendapatkan kesulitan izin edar? Tidak, saya pikir itu bukan konteksnya. Produk alat kesehatan dalam negeri lebih kepada market acceptance. Jadi, market acceptance artinya apa itu? Marketnya belum bisa terima karena kualitas, betul, karena produksi atau seperti apa? Nah, ini karena budaya, Pak Budiman. Budaya? Kalau saya sering mengatakan bahwa sejak zaman kemerdekaan, produk-produk yang dijual di Indonesia itu adalah produk impor. Sehingga sudah sampai melekat kepada para user, dokter, perawat, bahwa alat kesehatan itu adalah produk impor. Dan itu kemudian yang membuat tumbuhnya yang adalah bisnis daripada importir. Tenaga kesehatan yang jadi garda terdepan dengan risiko paling tinggi acap menangis karena minimnya alat perlindungan diri dan kurangnya fasilitas kesehatan lain. Jadi masalah sesungguhnya bukan kapan puncak virus COVID-19 datang, tetapi
siapkah Indonesia dengan ledakan jumlah pasien COVID-19? Tim Liputan Kompas TV, Jakarta. Ya, jangan ada mafia di tengah krisis imunitas akibat COVID-19. Hari ini kami kembali bermain data dan angka. Setinggi apa sebenarnya persoalan yang terjadi sehingga akhirnya Menteri BUMN Erick Thohir mencium aroma tidak sedap, aroma orang-orang yang curang, culas begitu ya. Saya harus sebut demikian. Maaf, pagi ini saya agak marah begitu. Karena Menteri BUMN ini mencium ada mafia alat kesehatan, di mana sebelumnya jauh hari sebelum ada COVID-19, Menteri BUMN ini sudah mencium hal tersebut. Sayang, COVID-19 datang lebih awal tanpa bertamu, tidak ketuk pintu lebih dulu. Ternyata benar kan, industri kita tidak siap. Alasannya karena lebih dari 90% bahan baku untuk alat kesehatan masih impor. Dan sayangnya lagi saudara, kalau memang ini terbukti dari Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan mafia-mafia impor alat kesehatan ini pun semakin lincah bermain di tengah pandemi virus corona. Di tengah saya dan juga Anda yang tengah menghindari diri agar tidak terinfeksi virus corona. Sungguh memalukan praktek ini. Oke, pagi ini kita bahas terkait dengan jangan ada mafia di antara kita. Itu dikatakan oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Pertama kita akan bicara soal kebutuhan alat kesehatan secara global, data dari WHO saudara, di mana menyebutkan bahwa memang 89 juta masker medis yang dibutuhkan setiap bulan. Catat itu setiap bulan. Ini sedikit saya senggol ya, kita senggol orang-orang yang kemarin menimbun masker. Pertanyaannya sekarang, untuk apa ditimbun masker itu gitu di tengah pandemi virus corona? Orang-orang sekarang ini lagi butuh virus, lagi ingin sembuh dari virus corona, lagi menghindar dari virus corona. Anda bermain bisnis tidak etis, Bung, gitu ya. Sekarang 89 juta masker medis yang dibutuhkan. Dan kalau memang untuk kemarin nih kasus penimbun masker, kalau memang target marketnya itu adalah masyarakat, sekarang kan banyak masyarakat yang menggunakan masker kain tuh, ya diproduksi saja, itu lebih baik ketimbang Anda bermain kotor seperti ini. Maaf, saya emosi sekali. Kemudian di sini ada 1,6 juta kacamata medis Google yang juga dibutuhkan saudara, dan 76 juta sarung tangan medis. Nah, dari data WHO, kalau kita kutip permodelan WHO, itu menyebutkan bahwa ada peningkatan kebutuhan alat kesehatan ya. Jadi ini pemerintah diminta untuk meningkatkan manufaktur alat kesehatan sebanyak 40%. Gitu. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah Indonesia itu bisa? Jadi kalau dari Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, kita ini sebenarnya selama ini bisa produksi sendiri, tapi untuk bahan bakunya mayoritas masih impor. Jadi kalau mau ditingkatkan produksi, kalau kita minim bahan baku juga, ya gimana caranya gitu ya. Meski demikian saya mengatakan bahwa ini bukan berarti sebuah legitimasi. Dalam jangka panjang kita memang ingin dari hulu ke hilir mateng gitu ya. Dan dalam jangka pendek ini bisa saja sih cara jalan tengahnya, yakni mengundang para investor untuk melakukan produksinya di dalam negeri. Sehingga ini dia tadi bisa menjadi salah satu solusi. Dan saudara, awal mula drama terjadinya memanaskan situasi di tengah pandemi virus corona, ini Menteri BUMN mengatakan janganlah negara selalu terjebak praktik kotor sehingga alat kesehatan mesti impor, bahan baku mesti impor. Jadi dari Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan harusnya kita itu concern untuk membangun negeri, kalau bukan kita siapa lagi gitu. Nah, ini direspon sama Bu Susi gitu ya. Bu Susi mengatakan tenggelamkan gitu. Siapa yang ditenggelamkan? Yang ditenggelamkan Departemen Perdagangan dan Industri. Lalu katanya difokuskan saja di Kementerian Luar Negeri gitu kan. Mungkin maksudnya Kementerian Perdagangan atau Kementerian Perindustrian. Oke. Namun yang jelas saya mau nyatakan bahwa sedikit saya mau kasih contoh ya saudara ya. Sebenarnya bisnis di alat kesehatan ini cukup cuan begitu, pendapatannya tinggi. Tapi kok bisa industri hulu sampai hulu hilirnya itu tidak terbangun dengan baik. Pertama, PT Indofarma saudara, 101,6 miliar pendapatan mereka di tahun 2019. Kemudian Kimia Farma 1,42 triliun rupiah di tahun 2019, ini sumber dari IDX. Kemudian yang terakhir Ita Marano Raya
itu 281,7 miliar, saudara. Jadi ini merupakan pendapatan yang sebenarnya cukup cuan ya. Dan masalahnya sekarang kalau di tengah situasi COVID-19 sekarang kemudian bahan baku kurang, artinya nanti pendapatan mereka bisa turun. Nah, padahal kalau industrinya ini berjalan dari hulu ke hilir, cuannya bisa lebih tinggi. Pendapatan ke negara juga lebih tinggi. Kita rakyat Indonesia juga sejahtera begitu. Kalau BUMN-nya atau perusahaan-perusahaan yang sudah terbuka ini memiliki penghasilan yang cukup tinggi, saudara. Nah, sebenarnya yang saya mau jelaskan di sini, selama COVID-19 ada barang-barang yang sudah kita impor cukup aktif ya. Paling banyak itu test kit 3,3 juta. APD 1,96 juta, kemudian obat 390.000, alat rumah sakit 1,49 juta. Ada masker 1,71 juta dan alat lain 422.000, saudara. Dan dari banyaknya yang kita impor ini, pemerintah pun sudah mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk meringankan, mempermudah produk-produk ini masuk ke Indonesia dengan memberikan insentif fiskal misalnya. Salah satunya ya saudara ya, kalau kita lihat ada impor keringanan pajak yang sudah diberikan 762,7 miliar dengan insentif yang sudah diberikan artinya 170,9 miliar.